Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sore hari ini, tepatnya tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah, kita akan memulai kajian kita yang berkaitan dengan fikih. Kita akan mengkaji tentang fiqhul ibadat, di mana seorang hamba diperintahkan untuk belajar sebelum dia beramal dan melakukan perbuatan. Yang menjadi kitab pilihan kita adalah kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Jadi yang menjadi pilihan kita adalah kitab Al-Wajiz, walaupun sejatinya kitab ini termasuk kitab yang sangat luas sekali, sehingga pengkajiannya memerlukan waktu yang cukup panjang. Tapi semoga para akhwat dan ummahat ketika datang untuk kajian, dia telah membaca kitab ini sebelumnya. Coba dibuka di halaman 19. Di sini disebutkan selanjutnya bahwasanya ilmu fikih termasuk ilmu yang paling utama dan paling mulia. Kenapa? Ilmu fikih termasuk ilmu yang paling utama dan paling mulia dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Di saat kita melihat manusia berlomba-lomba untuk belajar ilmu yang menghasilkan uang, belajar ilmu kuliah yang lulus langsung dapat pekerjaan, karena kebanyakan manusia berpikir hidup itu hanya di dunia, sehingga ambisi dia setara dengan ilmu yang dimiliki. Syekh Abdul Azim mengatakan karena dengannya ibadah, yakni dengan ilmu fikih ini, ibadah yang merupakan tujuan tunggal diciptakannya manusia di muka bumi ini menjadi sah. Yani ibadah kita diterima sama Allah itu apabila berdasarkan ilmu. Di sini disebutkan sebagaimana yang disinyalir Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku.
Jadi tujuan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah tidak akan diterima apabila ibadah itu salah dan tidak sesuai dengan aturan yang Allah inginkan. Kemudian disebutkan apabila pangkal keselamatan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan bertauhid yang benar dan terbebas dari virus syirik, maka kesempurnaan keselamatan tidak mungkin diraih kecuali dengan jalan beribadah secara benar dan terbebas dari kotoran-kotoran bid'ah. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk diikuti. Kalau ada orang yang sholat, rajin beribadah, tapi ternyata dia punya cara wudhu tersendiri, tidak sesuai dengan syariat. Dia bikin wudhu harus menggunakan air kembang. Bahkan bunganya dari 7 rupa. Dari berbagai bunga dia melakukan ritual seperti itu, apakah akan diterima ketika dia bikin-bikin? Nabi SAW menjadikan pemahaman seseorang terhadap agama sebagai indikator bahwa Allah menghendaki kebaikan baginya. Pemahaman seseorang terhadap agama. Artinya tatkala sebagian orang mengenyampingkan pelajaran agama, bahkan kita mungkin membaca atau mendengar adanya usaha untuk menghapus pelajaran agama dari sekolah. Kenapa itu dilakukan? Apakah waktu yang diberikan untuk pelajaran umum tidak cukup? Karena kalau Anda lihat memang SD belajar bahasa Inggris sampai lulus SMA nggak bisa bahasa Inggris anak-anak. Apakah karena waktu belajarnya yang tidak cukup? Atau karena sistem pendidikannya yang salah? Karena Anda melihat ada orang-orang belajar bahasa Inggris 6 bulan bisa dapat TOEFL dia. 6 bulan. Ini belajar bahasa Inggris dari SD sampai kuliah, lulus gak bisa bahasa Inggris. Bukan karena waktu belajarnya yang gak cukup. Sistemnya yang tidak benar. Maka kalau ada pemikiran menghapuskan pelajaran agama, berarti membuat dia takut melakukan kezaliman tatkala menjadi rakyat. Itu adalah karena dia takut sama Allah Jalla Jalla. Maka Rasul SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, perorangan, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara. Barang siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, niscaya menjadikan dirinya paham ilmu agama. Jadi kalau ada di antara kita yang gak paham ilmu agama dan tidak mau memahami ilmu agama, menjauh dari kajian-kajian, maka bisa jadi Allah tidak menginginkan kebaikan buat dia fid dunya wa fil akhirah. Jadi salah satu indikator Allah cinta sama hambanya, Allah ingin kebaikan buat hambanya, dia belajar agama, memahami agama. Ilmu secara umum, nah, diperintahkan kita untuk
menggali dan menimbanya. Tapi ilmu agama itu yang ditekankan. Dan itu yang akan mengantarkan hamba kepada kebahagiaan dunia akhirat. Coba, ada mic di sana? Silahkan dibaca. Yang pegang buku, mic-nya diambil. Nggak ada mic yang... Ada mic apa tidak di sana? Baik, silahkan. Yang halaman 19. Keagungan dan kemuliaan ilmu. Di alinea kedua sebelum terakhir. Mic-nya mati, dihidupin dulu mic-nya. Keagungan dan kemuliaan ilmu fikih ini tidak bisa digambarkan dan tidak pula diungkapkan dengan kata-kata. Hal itu karena ahkam syariah selalu mengiringi dan menemani orang muslim dalam segala aspek kehidupannya yang terjadi antara seorang hamba dengan Robnya dan antara Rob dengan hamba-hambanya. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Jadi hukum agama itu akan mengiringi kehidupan seorang muslim dimanapun dia berada. Mau jadi petani, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi pegawai, mau jadi pedagang, mau jadi bos atasan, mau jadi pejabat, mau jadi pemimpin, dalam kehidupan politik, dalam ekonomi, dalam sosial, semuanya. Baik yang berkaitan dengan Allah Jalla Jalaluh, hubungan hamba dengan Allah, dan hubungan hamba dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan individu lainnya, hubungan manusia dengan kelompok masyarakat, hubungan bangsa dengan bangsa yang lainnya. Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang untuk mengatur semua aspek kehidupan ini. Jadi sangat tidak tepat ketika seorang berpikir untuk memisahkan agama dari kehidupan. Sekularisme yang muncul dari ketidakpuasan masyarakat dengan agama Kristen, di mana di situ ada yang dikenal dengan Rijaluddin, tokoh-tokoh agama yang mereka mengatur semua urusan semau mereka, tidak mengikuti syariat Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan agama Islam ini dengan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan itu sempurna. Berbeda dengan agama yang lainnya. Baik, dilanjutkan. Silakan. Di antara ahkam syariah yang terjadi antara Allah dengan hamba-hambanya ialah sebagai berikut. Dengan perantara ahkam syariah, seseorang dapat memperkuat jalinan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan beribadah baik ketika di tengah orang banyak maupun ketika sendirian, yaitu berupa toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Barakallahu fiik. Ini salah satu contoh. Bahwasanya bagaimana seorang hamba memperkuat hubungan dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Ketika dia sendiri, ada ibadah yang memang dilakukan sendirian, tidak di depan orang. Toharoh umpamanya, sholat dia di tengah malam. Bagaimana supaya Allah mencintai dia dan menerima dia. Berkaitan dengan bab toharoh, wallahi jamaah. Ada sebagian orang yang sudah belajar agama, kadangkala wudunya belum benar. Maka ibu-ibu tolong perhatikan anak-anaknya.
Ana pernah menjumpai teman di LIPI ya, sekolah di LIPI. Teman sekelas, lagi ke musola, mau sholat, wudhu dia. Ana lihat dia pakai lengan panjang bajunya. Ketika wudhu di sebelah Ana perhatikan. Ana ngomong wudhu antum gak sah. Gimana gak sah? Coba lihat sikunya gak basah. Akhirnya dia lihat betul tidak basah. Karena sebagian orang meremehkan lengan panjang kan kadang-kala gak bisa sampai ke atas. Padahal lebih baik engkau membasahi bajumu daripada sholatmu tidak sah. Ibu-ibu pun harus peduli dengan masalah ini. Para ummahat yang mereka diperintahkan menutup auratnya. Maka tatkala wudhu pun. Di mana Allah Jalla Jalaluh. Itu tidak menerima sholat. La yaqbalullaha salata man ahdath. Allah Jalla Jalaluh tidak menerima sholat orang yang berhadas. Hatta yatawadda. Sampai dia berwudhu. Urusan zakat. Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari mereka zakat, yang zakat itu akan menyucikan mereka, membersihkan manusia. Dari mana kita akan memahami tentang nisab zakat kita? Kita udah wajib zakat apa belum? Kalau kita nggak pernah belajar. Terus terang banyak petani yang nggak pernah mengeluarkan zakat taninya, hasil pertanian dia. Karena nggak paham ilmu. Baik, dilanjutkan. Dengan sebab ahkam syariah, panji Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menara Al-Quran terangkat tinggi. Hal ini diaplikasikan, diterapkan dalam bentuk fikih jihad wal maghazi dan perang perdamaian, perjanjian dan semisalnya. Barakallahu fiik. Kita melihat bagaimana Islam bisa tersebar. Salah satunya adalah dengan dakwah. Di antara bentuk dakwah itu adalah jihad fi sabilillah. Ketika seorang tidak belajar fiqhul jihad, akan muncul kelompok-kelompok yang radikal. Nggak paham tentang jihad fi sabilillah. Berpikir dengan meletakkan bom di tubuhnya, mengebom tempat ibadah non-muslim, atau tempat yang penuh kemaksiatan, dia ledakkan dirinya, dia berpikir jihad fi sabilillah. Apa penyebabnya? Karena nggak belajar fiqhul jihad. Jadi fikih yang berkaitan dengan jihad perlu dikaji dan dipelajari. Dan kita nggak boleh sensitif dengan kalimatul jihad fi sabilillah. Karena kalimat jihad fi sabilillah adalah sebuah kalimat yang suci. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang dilafalkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai gara-gara ada kelompok-kelompok yang salah memahami ayat-ayat jihad, hadis-hadis jihad, sehingga kita nggak mau pakai kalimatul jihad fisabilillah. Yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan jihad dan bagaimana jihad yang sebenarnya yang mengantarkan kepada perdamaian, jihad yang memberikan keamanan. Jihad yang di dalamnya ada perintah dari Nabi SAW tidak boleh membunuh seorang wanita. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tokoh-tokoh agama yang beribadah di tempat ibadahnya nggak boleh dibantai. Sekarang kalau kita melihat orang kalau berperang itu dengan menurunkan sebuah roket atau bom itu satu kampung habis. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Di mana dikaji? Di fiqhul jihad. Nah, selanjutnya.
Dengan perantara ahkam syariah, kita dapat mencari rizki yang halal dan menjauhi kawasan dosa dan noda. Hal ini tertuang dalam Fiqhul Muamalat yang membicarakan perihal jual beli, khiyar, riba, dan tukar-menukar uang asing serta semacamnya yang berkaitan dengan masalah muamalah maliyah yang dilakukan sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lain. Dengan berpijak pada sistem fiqhul muamalah ini, harta benda bisa berjalan di jalur-jalur syariah berupa wakaf, wasiat, dan semisalnya yang termasuk kategori ahkam tasyarufat maliyah, hukum-hukum pendaya gunaan harta benda. Barakallahu fiik. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sering datang ke pasar ketika jadi khalifah untuk menyuruh, memerintahkan kepada umat Islam yang berdagang untuk belajar fikih. Tafaqahu, kata Umar. Kalian belajar, fahami agama kalian. Orang yang tidak mempelajari agamanya, ahkam syariah, hukum-hukum syariat, dia tidak mengkajinya, maka mau tidak mau dia akan terjebak dalam muamalat yang haram tanpa sadar. Jangan menyalahkan, iya anak kan gak paham, kenapa antum gak belajar? Mungkinkah seorang membangun rumah tanpa dia belajar bagaimana membangun tembok? Mereka belajar, arsitek tuh belajar, 4 tahun belajar, baru bisa bikin gambar. Bagaimana dengan urusan muamalah? Orang gak mengkaji, yang penting dapat fulus. Akhir-akhir ini muncul istilah-istilah syariat. Ada bank syariat, ada asuransi syariat, ada investasi syariat, macam-macam muncul. Kenapa? Karena orang mulai belajar agama. Kemana selama ini mereka? Nggak belajar agama. Dulu orang berpikir nabung di bank itu sangat menguntungkan sekali. Deposit itu sangat menguntungkan sekali. Sekarang orang takut. Ternyata aku kasih makan haram sama anak-anakku. Walaupun sampai sekarang masih ada umat Islam yang berpaling dari agama. Yang dia deposit uang, anaknya kuliah, suruh makan dari hasil deposit itu. Ketika dikasih nasihat, apa kata dia? Anak kan tidak merugikan orang lain. Sederhana pemikiran dia. Kalau anak menyakitin orang lain, mengganggu orang lain, iyalah dosa itulah. Apa penyebabnya? Nggak mau belajar agama. Agama ini bukan pakai perasaan kita. Kita tahu dagang ini boleh atau tidak. Dari mana kita tahu? Qala Allah, qala Rasul, fikih, belajar. Maka ini sesuatu yang seharusnya kita bersama-sama mengkajinya dan mengajak umat untuk mengaji. Khususnya pelaku-pelaku muamalah. Kalau kita bicara jual beli, bicara khiyar, orang tuh boleh tukar barang. Kalau kita bicara tentang gadai, di negeri kita ini banyak sekali tempat pegadaian. Di kampung-kampung tuh, subhanallah, gadai ini, gadai ini, gadai ini. Yang bekerja di tempat pegadaian itu muslim. Yang punya Allahu a'lam. Yang menggadaikan barang muslim. Pernahkah dia bertanya, iki halal apa haram ya? Kebanyakan tidak peduli. Padahal kita bicara nih tentang tujuan kita diciptakan itu mengabdi kepada Allah. Yang bikin aturan tuh Allah. Nah, dilanjutkan. Dengan ahkam syariah, seseorang bisa mempelajari fiqhul faraid yang valid, benar sehingga ia merasa bahagia karena mendapatkan separuh ilmu dan harta pusaka dapat didistribusikan dengan adil dan sempurna kepada orang-orang yang berhak.
karena mengacu kepada sistem pembagian harta yang paling adil dan aturan yang paling sempurna. Dengan mengerti fikih ini, ia merasa gembira dengan kehidupan zaujiyah syariah, perkawinan yang islami, dan dengan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan faraid, pembagian harta peninggalan. Assalamualaikum. Suaranya agak dikeraskan, Ustadz. Masya Allah. Kayaknya ini perlu dibesarkan, Ustaz. Tunggu sebentar. Iya, gimana sekarang? Baik. Dengan ahkam syariah ini seorang mempelajari fiqhul faraid. Sebentar. Iya. Dengan ahkam syariah, seorang bisa mempelajari fiqhul faraid yang berkaitan dengan warisan. Tidak sedikit kita melihat seorang kakak ribut sama adiknya, seorang keponakan ribut sama pamannya, disebabkan karena pengetahuan agama yang cetek berkaitan dengan faraid. Bahkan tidak sedikit yang marah, berpandangan kalau pembagian faraid dalam Islam ini nggak adil. Masa perempuan dapat separuh? Perempuan yang lemah kata dia dapat bagiannya setengah. Bagian lelaki yang kuat. Kenapa itu terjadi? Karena pemahaman dia dengan agama sangat lemah sekali. Padahal itulah pembagian yang adil seadil-adilnya. Namun seorang perlu belajar. Kemudian dengan mengerti fikih ini ia merasa gembira dengan kehidupan zaujiyah syariah. Rumah tangga yang sesuai dengan syariat. Banyak orang nanti kita akan mendapatkan dalam kitab ini tentang bagaimana memilih seorang istri. Bagaimana memilih seorang menantu. Bagaimana memilih seorang suami. Banyak pernikahan-pernikahan yang gagal. Pernikahan-pernikahan yang menghasilkan generasi-generasi yang merusak. Itu penyebabnya ketika mau nikah gak pernah paham. Gak belajar tentang fikih pernikahan. Dia melihat seorang cantik, menarik, menawan, dia nikahin. Tidak pernah memikirkan sholat apa tidak sholat tuh perempuan. Bagaimana garis keturunannya, nggak pernah dia bayangkan. Begitu pula seorang wanita. Ketika datang melamar dia seorang lelaki yang tampan, kaya raya, orangnya dermawan, diterima oleh keluarganya. Jangan ditolak. Padahal ada fulan la yusolli, nggak sholat fulan ini. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Tadi nggak paham tentang ahkam syariah. Dengan inilah ketika seorang mengkaji fikih dia pelajari nanti. Kita akan masuk ke pembahasan-pembahasan tersebut. Jadi kalau memang nanti kita tidak akan membahas secara semuanya. Mungkin ada dari pihak ummahat yang memilih bagian-bagian yang hendak kita bahas. Yang memang diperlukan dalam kehidupan ini. Sehingga tepat pembahasan kajian kita dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, dilanjutkan. Di samping itu, ia mengetahui sejauh mana upaya Islam memelihara dan melindungi kebutuhan pokok kehidupan yang meliputi jinayat pidana, diat, hudud, hukuman-hukuman maupun takzir hukuman yang berdasarkan kebijakan hakim, diasingkan atau dipenjara, sehingga ia bisa hidup dalam keadaan aman dan tentram, hati lega dan tenang. Subhanallah. Masyarakat menginginkan
kondisi yang aman, damai, tentram, makmur. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada sebagian masyarakat yang menjadi sampah masyarakat. Ada orang-orang yang merusak. Ada manusia-manusia yang mengusik dan menyakiti orang yang lain. Bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya menghadapi kondisi tersebut? Maka dibahas tentang hukum jinayat pidana. Diat, pengganti umpamanya. Ada hudud, hukuman-hukuman yang sudah ditentukan. Yang mencuri dipotong tangannya. Yang merampok diapakan. Yang membunuh dibunuh. Yang memperkosa dibunuh umpamanya. Yang menjual belikan narkoba, bandar narkoba dibunuh umpamanya. Itu dikaji dalam Islam. Dan telah terbukti hukum-hukum ini memberikan dampak positif kepada kehidupan masyarakat. Namun terkadang sebagian orang takut berbicara tentang hukum Islam. Padahal setiap muslim yang hidup di negeri kita ini memiliki kewajiban untuk turut serta menjaga keamanan negeri ini. Memajukan negeri ini. Salah satunya dengan memberikan informasi, pencerahan kepada orang-orang yang mereka memiliki kekuasaan. Sehingga mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan benar dan memberikan kedamaian kepada negeri ini. Ada rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena bagaimana seorang yang membunuh 5 orang di keluarga tersebut masih bisa menghirup udara segar. Apakah ini bukan sebuah kezaliman? Bunuh 5 orang dia masih bisa menghirup udara segar. Dalam Islam ada qisas, kecuali satu ada yang memaafkan. Dan itu dipelajarin dalam fikih. Sehingga kalau ada seorang menjadi ahli hukum, kemudian dia belum menyelesaikan Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum dalam Islam, maka ilmu yang dia miliki kurang. Dan dia tidak akan pernah bisa memberikan pencerahan kepada umat dengan benar apabila meninggalkan Al-Quranul Karim. Baik, dilanjutkan. Begitu pula di dalam ahkamul altimah wan nahair, hukum makanan dan sembelihan, nazar dan sumpah, serta di dalam pembahasan peradilan Islam yang meliputi undang-undang, cara mengajukan perkara dan hukum-hukumnya merupakan syarat untuk mewujudkan penyelesaian sengketa atau perkara, sehingga hak masing-masing orang terlindungi dan kezaliman itu dikembalikan kepada pelakunya. Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah, semuanya diurusin. Sampai bagaimana mengajukan satu perkara yang terjadi sengketa di sana, mau melaporkan bagaimana caranya. Dia harus ada saksi umpamanya, dia harus ada bukti berkaitan dengan hukum sembelihan makanan. Ada makanan halal, makanan haram. Sebagian umat Islam yang tidak paham, asal makan dia. Restoran gak tahu halal haram, jual babi atau tidak. Yang dia pikirkan ini enak di lisan anak, kata teman-teman zen, lezat, dia makan. Kenapa? Karena gak belajar. Mungkin sebagian berpikir berarti kalau belajar ini kita semakin sulit. Ustaz. Semakin mudah ketika kita belajar. Karena kita jadi faham apa yang Allah inginkan dari kita. Baik, kemudian di sini disebutkan seorang penyair melantunkan syairnya, dia mengatakan idza ma'tazzadu ilmin bi'ilmin fa ahlul ilmi awla bi'tizazi fakam tayyibin yafuhu wala kamiskin wa kam tayrin yatiru wala kabazi. Disebutkan apabila orang yang berilmu merasa mulia dengan ilmunya. Karena memang ilmu memuliakan seseorang. Kita tahu dokter aja, itu ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada yang nanti naik lagi.
Disebutkan di sini, apabila orang yang berilmu merasa mulia dengan ilmunya, maka ahli fikihlah yang lebih berhak merasa mulia. Seorang alim yang faqih, dia pantas merasa mulia dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Betapa banyak minyak wangi yang semerbak baunya, namun tidak semerbak minyak kasturi. Dan betapa banyak burung terbang tinggi, tapi tidak setinggi burung elang. Banyak burung terbang, tapi nggak ada yang kayak elang. Elang ada di atasnya selalu. Begitulah dengan ilmu fikih ini. Baik, dilanjutkan. Syariat Islamiyah sesungguhnya kembali kepada qaul wahid, pendapat yang satu, baik dalam masalah usul, pokok maupun furu', cabang, sekalipun kenyataannya dalam masalah furu' terdapat banyak khilaf perselisihan, tidak boleh lebih dari satu. Nah, ini berkaitan dengan syariat Islam seluruhnya kembali kepada qaul wahid. Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah mungkin ada dua pendapat yang dua-duanya benar? Atau yang benar mesti satu? Hanya tinggal bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan pendapat. Tatkala terjadi perbedaan pendapat, contohnya masalah kunut subuh. Sebagian madhab, yaitu madhab Maliki dan madhab Syafi'i, mereka berkunut. Sedangkan madhab Hanafi dan madhab Hambali mereka nggak kunut. Apakah bisa disebutkan dua-duanya benar atau satu yang benar? Sehingga seorang mengikuti satu pendapat. Tapi dia menyikapi pendapat yang lainnya, ini dibutuhkan fikih lagi. Yang namanya fiqhul khilaf. Fikih berbeda pendapat. Walaupun memang engkau merasa pendapatmu benar, satu pendapat yang benar itu, tapi bisa jadi pendapat saudaramu itu yang benar. Engkau merasa dengan dalilmu yang lebih kuat, engkau merasa benar. Tafadhol ikutin. Tapi menyikapinya adalah dengan berlapang dada. Sehingga ketika imamnya kunut, bagaimana sikap makmum? Yang merasa kunut gak benar buat dia. Dia merasa madhabnya Hambali, Hanafi, dia gak kunut. Bagaimana ketika dia bermakmum? Ya dia ikutin imam. Terus bagaimana orang yang kunut, kemudian imamnya nggak kunut? Karena ada sebagian orang yang tidak paham fikih khilaf, dia ngulangin sholat. Dia berpendapat, oh imamnya nggak sah sholatnya, karena tidak kunut. Akhirnya ributlah terjadi masyarakat. Berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah atau bukan? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi fikih khilaf yang perlu dikaji nanti, kalau ana berpendapat, umpamanya, dalam mazhab Maliki umpamanya berpendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Itu pembuka setiap surat. Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad ada Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ada Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka. Jadi ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana sikap seorang ketika dia bermakmum kepada imam yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat pertama dalam Al-Fatihah. Apakah kalau imamnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin kemudian dia mengulangin sholatnya? Ini pendapat, ini permasalahan yang berkaitan dengan fiqh khilaf. Tapi Syekh beliau berpendapat bahwasanya kebenaran itu satu nanti. Walaupun banyak perselisihan terjadi. Taib, ketika terjadi perselisihan, yang pertama kita diperintahkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan di sini di surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah yakni kepada Al-Quranul Karim. Kepada Rasulnya yakni kepada sunnah-sunnah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini Syekh membahas secara panjang tentang masalah tersebut, tapi
beliau ketika menulis kitab ini, beliau berusaha untuk menyebutkan pendapat yang menurut beliau lebih kuat. Sehingga jarang sekali Syekh di kitab ini menukil perbedaan. Tapi nanti ketika kita mengkaji, ana akan berusaha untuk menyebutkan apabila ada khilaf, ana akan sampaikan. Kenapa? Karena sebagian orang yang belajar kitab ini menjadi fanatik terhadap kitab ini. Dia memandang yang tidak ada dalam kitab ini itu salah. Umpamanya dalam kitab ini disebut tayamum itu sampai ke pergelangan tangan aja. Nggak sampai ke siku ketika orang tayamum. Sehingga ketika ada orang lain yang tayamum sampai ke siku, dia langsung memvonis, oh nggak bener antum, ini bertentangan dengan sunnah. Padahal memang ada perbedaan pendapat. Al-Imam Syafi'i berpendapat tayamum sampai ke sini. Maka anak akan berusaha untuk menyampaikan perkara-perkara yang ada perbedaan pendapat di sana agar kita bisa lebih toleran ketika menghadapi perbedaan pendapat di masyarakat. Nah, ana rasa ini sebagai muqaddimah pada kesempatan kali ini. Kalau kiranya ada pertanyaan, ana persilahkan. Walaupun kita belum masuk ke pembahasannya. Jadi harapan ana nanti ada tim dari para peserta yang bermusyawarah mungkin. Apakah kita akan mengkaji kitab ini dari awal sampai akhir secara berurutan. Atau hendak memilih pembahasan-pembahasan yang memang sudah diperlukan oleh mereka. Sehingga kita bisa membahasnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini tetangga saya ada, ini di luar tema enggak apa-apa ya? Iya silahkan. Tetangga saya kan ada yang non muslim ya. Terus ini ada acara syukuran di rumahnya, nganter-nganter makanan gitu ya. Terus itu apakah boleh kita memakannya atau gimana? Ya, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan fikih makanan sekarang ya. Dalam bertetangga kita tahu ada adab dan aturannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan tetangga kita. Terus gimana kalau tetangganya non muslim? Ternyata tetangga non muslim itu tetap memiliki hak tetangga yang kita harus menghormati dia, menghargai dia, ya berusaha untuk berbagi dengan dia, membantu dia dalam urusan-urusan duniawi. Terus sekarang dia kirim makanan, dia punya acara, bagaimana dengan makanan yang dia kirim? Berkaitan dengan non-muslim ini terbagi jadi dua. Ada ahlul kitab, ada yang non-ahlul kitab. Ahlul kitab adalah orang-orang Nasara dan Yahudi. Sesembelihan mereka itu halal. Sesembelihan orang Yahudi itu halal apabila mereka menyembelih sesuai dengan syariat mereka. Yaitu dengan memotong di lehernya. Bukan dengan disetrum mati, nggak boleh. Sesembelihan ahlul kitab itu halal. Kita boleh memakannya. Kalau yang dikirimkan ke kita itu umpamanya makanan yang dibeli di luar. Itu lebih kita tahu lah, oh ini restoran ini maka kita tahu restoran itu halal atau haram. Kemudian kita lihat, kalau ternyata tetangga kita ini tidak nyembelih sendiri. Dia beli daging sapi di pasar. Dia beli daging ayam di pasar juga. Dan kebanyakan pasar-pasar yang ada di tempat kita adalah kaum muslimin yang menjadi penyembelihnya. Maka insya Allah
nggak ada masalah. Kecuali kita tahu dia suka masak babi. Dan dia masak ini di rumahnya. Siapa tahu alat masaknya itu adalah sudah dipakai untuk masak babi. Maka tatkala itu kita lebih berhati-hati meninggalkannya. Dan sebagai seorang muslim kita bertanya, maaf ana muslim, katakan halal enggak ini? Dia kan tahu muslim enggak boleh makan babi lah mungkin. Kalau dia katakan, oh enggak halal, makanya kita tidak makan. Dan seorang muslim jangan malu, jangan malu. Ana masih ingat dengan cerita seorang teman. Ada seorang chef di sebuah restoran di hotel bintang 5. Di sana dia biasa masak, macem-macem lah. Ada yang halal, ada yang haram. Babi dia tidak masak. Kemudian homer dia tidak gunakan untuk memasak. Ditegur sama manajernya. Didatengin tuh dia. Kenapa kamu kok tidak masak pakai ini? Apa jawab dia? Ana muslim. Saya muslim pak. Sudah. Dia tidak banyak mengatakan dalil macam-macam. Dalilnya saya muslim. Manajernya muslim juga. Seharusnya antum gak perlu ngomongkan masalah itu. Nah, muslimi. Kita tahu anak tugasnya memberikan masakan yang enak. Dia lakukan itu. Tapi tidak dengan tadi. Hal-hal yang haram. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini grup ini sudah ada grupnya Ustadz di WhatsApp. Nanti insya Allah kami rembukan, kami musyawarahkan dulu gimana enaknya masalah apa yang akan dibahas, apa berurutan atau tematik aja apa yang dibutuhkan sama umahat di sini Ustadz. Siap kalau gitu. Baik, berarti kita cukupkan sampai di sini saja untuk sekarang karena udah jam 5. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa mulai jam 3:30 lah. Atau jam 4 kurang seperempat paling tidak. Sehingga 1 jam bisa untuk tema atau 45 menit. Dan setengah jam bisa untuk tanya jawab nantinya. Mungkin seperti itu? Baik. Ana cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Dan harapan ana nanti ketika ada kajian itu sudah difoto dulu. Halaman-halaman yang hendak dikaji sehingga teman-teman gak harus punya bukunya ya. Paling tidak dia bisa membaca dengan dalam PDF itu seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.